Makam merupakan tempat peristirahatan terakhir manusia. Makam masih menjadi suatu tempat yang terkesan menyeramkan. Meskipun begitu, ada beberapa makam di dunia yang dibangun dengan megah dan menjadi objek wisata bagi turis. Makam-makam megah ini juga memiliki keindahan arsitektur tersendiri, sehingga orang yang mengunjungi makam ini tidak lagi merasakan adanya hawa menakutkan. Biasanya, pemakaman megah ini bukanlah untuk umum, melainkan pemakaman khusus bagi para bangsawan atau orang ternama. Malam ini On The Spot telah memilih 7 makam termegah di dunia. Saint Peter's Basilica atau Basilika Santo Petrus sejatinya adalah gereja terbesar di dunia. Gereja ini berada tepat di atas makam Santo Petrus, salah satu Rasul Yesus yang dianggap sebagai paus pertama. Gereja yang disebut sebagai ibu dari semua gereja di dunia ini pertama kali dibangun pada abad keempat dan merupakan bangunan bergaya Romawi. Gereja ini diarsiteki oleh Michelangelo dan Raphael. Hingga kini, Basilika Santo Petrus menjadi tempat kedudukan paus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Pada abad ke-16, gereja ini dipugar dan dibangun kembali dengan gaya arsitektur Renaissance. Bangunannya memiliki tinggi 138 meter dan didirikan pada 1506. Umumnya, basilika adalah bangunan yang biasa dipakai untuk pengadilan atau perniagaan oleh bangsa Romawi. Bentuk basilika ini kemudian ditiru sebagai bangunan gereja. Yang ditiru dari bangunan basilika untuk gereja adalah susunan ruangnya, seperti ruang tengah, barisan tiang-tiangnya, dan peninggian lantai. Disebutkan pula Basilika Santo Petrus memiliki pemakaman bawah tanah untuk para jenazah-jenazah paus yang telah meninggal. Imam Reza Shrine merupakan makam salah satu tokoh penting, yaitu Imam Reza yang meninggal pada tahun 818 Masehi. Ia dikenal sebagai manusia berpendidikan tinggi. Setelah tinggal sementara di Sanabad, Imam Reza berangkat ke Baghdad untuk merebut kembali kota dari lawan-lawan politiknya. Tetapi dalam perjalanan ia jatuh sakit dan meninggal. Sang istri kemudian menguburkan Imam Reza di tempat yang sekarang menjadi Imam Reza Shrine. Makam Imam Reza ini sempat beberapa kali dihancurkan. Pertama oleh Sabuktagin, Sultan Ghaznavid di 993 Masehi. Kemudian pada 1220 Masehi, bangsa Mongol menjarah tempat ini. Namun setiap kali dihancurkan, masjid ini kembali dibangun dengan ukuran yang terus bertambah besar dan lebih indah. Hingga akhirnya pada 1501 hingga 1786, Raja Safawi memperindah kompleks makam ini dengan kubah emas, menara keramik, dan halaman luas, serta bangunan akademik yang megah. Di dalamnya tak hanya terdapat makam, tetapi juga Masjid Goharshad, museum, perpustakaan, tempat seminar, universitas, dan bangunan lainnya. Dilihat dari namanya yang indah, mungkin tidak ada yang mengira bahwa tempat ini adalah makam yang didedikasikan bagi diktator Korea Utara yang kejam, Kim Il-sung, ayah dari Kim Jong-il. Palace of the Sun terletak di Pyongyang, Korea Utara, dan dibangun pada 1976. Makam ini adalah makam diktator komunis terbesar di dunia dan dapat dikatakan lebih besar daripada makam Stalin dan Lenin di Rusia. Makam ini dibangun dengan dana sekitar 100 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Meskipun saat pembangunan ratusan ribu rakyat Korea Utara tengah menderita karena dilanda bencana kelaparan. Di dalam makam megah ini terdapat jenazah sang diktator yang diawetkan dan disemayamkan dalam peti kristal. Kabarnya, tiap peziarah diwajibkan membungkuk 3 kali, yaitu di bagian kaki sebelah kiri dan sebelah kanan jenazah sang diktator. Di tempat ini juga sering diputar suara tangisan penduduk Korea Utara yang kabarnya direkam saat pemimpin besar mereka meninggal.
Les Invalides merupakan makam Napoleon Bonaparte. Bangunan di pusat kota Paris ini awalnya dibangun pada 1670 oleh Louis ke-14 untuk merawat para tentara yang sudah tua dan cacat. Nama Les Invalides sendiri sebenarnya berarti bagi yang cacat. Dan pada 1840, tepat kubahnya makamkan Prancis paling terkenal dalam sejarah, yakni Napoleon Bonaparte. Awalnya Napoleon dikuburkan di Saint Helena, namun atas perintah Raja Louis Philippe, jasadnya dibawa ke Les Invalides. Dan tak hanya makam Napoleon saja yang ada di bangunan megah ini, tetapi juga kompleks besar yang terdiri dari beberapa makam lain, rumah sakit, museum, serta juga rumah jompo bagi para veteran perang. Makam Napoleon sendiri berada di bagian depan kompleks. Bangunan ini memiliki kubah besar yang terlihat berwarna emas dari kejauhan. Makam sang anak Napoleon, Napoleon kedua, serta saudara-saudaranya juga dimakamkan di sini. Ada juga beberapa jenderal perang Napoleon. Selain itu, ada juga ruangan khusus yang menyimpan jantung para pejuang Prancis, sementara jasad mereka dikuburkan di tempat lain. Castle of the Holy Angel atau dalam bahasa Italia Castel San Angelo sebenarnya merupakan makam yang ditujukan untuk Hadrian, seorang kaisar Romawi dan istrinya Sabina. Bangunan menakjubkan ini dibangun antara tahun 135 hingga 139 Masehi dengan bentuk silinder mirip Kolosium di Roma. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, bangunan ini digunakan sebagai benteng dan istana bagi para paus Katolik Roma. Selain menyimpan sejarah dan makam orang ternama, bangunan ini pernah digunakan sebagai setting novel Dan Brown's Angel and Demons hingga games Assassin's Creed II. Selanjutnya adalah Westminster Abbey. Tempat ini merupakan sebuah gereja gotik yang sangat terkenal di London. Secara bangunan, gereja ini mungkin tidak semegah bangunan kuno lain. Tapi ada satu fakta yang membuat bangunan yang dibangun oleh pendeta Benediktin pada abad ke-10 ini menjadi terkenal adalah siapa yang dimakamkan di sini. Westminster Abbey adalah tempat pemakaman para raja Inggris dan bangsawan lain. Pada perkembangannya, makam ini juga menjadi tempat terakhir bagi orang-orang besar Inggris seperti novelis Inggris terbesar Charles Dickens, penyair Inggris Thomas Hardy, peraih hadiah Nobel 1907 di bidang sastra Rudyard Kipling, ilmuwan terkenal seperti Sir Isaac Newton, Charles Darwin, hingga William Pitt, mantan Perdana Menteri Inggris. Dan bangunan Westminster Abbey tak hanya terkenal sebagai pemakaman. Sepanjang sejarah Inggris, tercatat ada 16 kali pernikahan kerajaan yang berlangsung di tempat ini. Yang paling terkenal adalah pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Duke of Edinburgh, Letnan Philip Mountbatten pada 1947, hingga pernikahan Pangeran William dengan Kate Middleton. Makam megah yang satu ini terletak di County Meath, Irlandia. Ada yang menyebutkan bahwa makam ini sudah ada sejak 5.000 tahun lalu atau dibangun pada 3.200 sebelum Masehi. Makam ini lebih tua dari Stonehenge di Inggris serta piramida Giza di Mesir. Makam megalitikum ini meliputi area seluas 1 hektar. Sedikitnya pembangunan pemakaman kuno ini melibatkan 300 pekerja yang diselesaikan dalam kurun waktu 20 tahun. Makam ini juga pernah masuk dalam daftar situs peninggalan sejarah yang dilindungi oleh UNESCO. Bangunan ini terdiri dari susunan batu yang rapuh dan terdapat sejumlah peninggalan batu berukir megalitikum. Ini menunjukkan bahwa bangunan kokoh berbentuk bulat seperti bongkar ini memiliki usia yang sangat tua. Hasil analisis geologi menunjukkan bahwa bebatuan bangunan ini didatangkan dari pantai Batu Karang di Clogher Head yang diangkut dengan transportasi laut. Bangunan ini juga memiliki beberapa kesamaan dengan peninggalan Neolitikum lainnya di belahan barat Eropa, seperti pekuburan Morshow di Orkney, Skotlandia, dan situs Bryn Celidw di Wales. Pemirsa, itulah 7 makam termegah di dunia versi On The Spot.